kotori karena di waktunna muala boleh dibuang mapacing turi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayuhaddiyanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi orang yang baru lahir, anak yang baru lahir itu suci, tapi nanti menjadi kotor setelah dewasa, mungkin karena orang tuanya, mungkin karena pergaulannya, mungkin karena anak itu menjadi bebas berteman dengan siapa saja. Maka dirinya lah yang menyebabkan dia menjadi maksiat, menjadi durhaka, menjadi pondok boleh diperintahkan Allah Ta'ala. Maka itu semua yang menyebabkan kotornya diri. Jadi kotor tanya mawaka rupun arwa debu, bukan kotor karena lengketnya semua dosa di situ. Nasabah ita mi pondok boleh di pensiun apa tak pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, pada saat kita kembali kepada Allah, tentulah kita akan tergolong kepada orang-orang yang merugi. Tetapi kalau kita mampu menjaga diri ini menjadi bersih, diambil dari Allah bersih, kemudian dikembalikannya lagi dengan keadaan bersih, maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, beruntung. Tapi wa qad khaba man dassaha, tapi sungguh celaka, merugi, celaka, hancur dan hina orang-orang yang telah mengotori dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita berharap kehadiran kita ini adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan adanya takziah. Takziah ini sebenarnya pertama tujuannya untuk mengangkat harkat dan semangatnya keluarganya. Karena tentu ini musibah kematian ini bagi saya adalah termasuk terberat setelah musibah berupa hari kiamat. Kenapa demikian? Karena musibah kematian ini adalah musibah terbesar dan itu dianggap dengan qiyamatus sughra, kiamat. Kita semua akan kena itu bapak-bapak, tanpa terkecuali. Saya semua kena. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernapas pasti merasakan mati. Kalimatnya bukan setiap yang bernyawa, tapi yang bernapas. Jadi kenapa kalimatnya mengatakan setiap yang bernapas? Karena makhluk di luar manusia yang bernapas pasti mati. Tapi kalau kalimatnya setiap yang bernyawa, bisa saja yang bernapas tidak mati. Kok begitu Pak Ustaz? Iya. Jadi kita ini manusia bernyawa, bernapas. Jadi napas itu hanya tanda adanya nyawa. Jadi oleh karena itu kalau kita meninggal, itu sebenarnya kita hidup. Justru itulah baru hidup. Bahkan dalam satu ungkapan ulama dikatakan annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia kita semua ini adalah tidur di dunia ini sementara tidur, tapi nanti mate mitau intabahu, barulah disebut bangun. Atau ada ungkapan lain, manusia sedang mati sekarang ini, tapi ketika rohnya berpisah dengan tubuhnya, barulah itu yang namanya hidup. Jadi kematian ini sebenarnya adalah bahasa umum. Makna mati ini ada beberapa istilah. Satu, mati itu diartikan mati. Apa makna mati itu? Mati secara umum mufaraqatur ruh anil jasad, berpisahnya roh dengan tubuh, disebut mati. Ini pengertian mati secara umum. Jadi kalau orang ditanya atau enggak nalau di tomate, berarti tahu rohnya dan tubuhnya berpisah. Maka pengertian mati secara umum berpisahnya roh dengan tubuh. Yang kedua, mati itu juga disebut dengan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia saudara kita. Ada begitu biasa umumkan di masjid. Kenapa dikatakan meninggal dunia? Ya karena kita hidup di alam dunia. Nah, ketika kita mati, kita tinggalkan dunia menuju ke alam lain, disebut meninggal dunia. Yang ketiga, istilah mati itu juga disebut
dengan pulang ke rahmatullah. Itu tadi yang saya jelaskan, karena orang itu orang selamat, perbuatan hidupnya baik, dekat dengan Allah, melaksanakan ibadah rajin, sujud tiap hari tiap malam untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Begitu dia mati langsung diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Langsung kalimatnya ke rahmatullah. Kenapa? Karena orang itu baik pada saat hidupnya. Nah, begitu dia meninggal, langsung rahmatullah yang dia dapat. Bukan laknatullah, tapi rahmatullah. Nah, kemudian mati itu juga diistilahkan, orang sering menyebutnya dengan kata wafat. Biasa menyebut, kita dengar itu, wafat. Wafat itu dari kata bahasa Arab wafa yupi. Wafa yuwafi, maknanya terpenuhi. Terpenuhi. Kenapa dikatakan wafat? Dikatakan wafat karena seluruh janji Allah kepada manusia itu sudah terpenuhi. Rizkinya sudah terpenuhi, jodohnya sudah terpenuhi, cita-citanya sudah terpenuhi, mau ke tanah suci terpenuhi. Jadi Allah sudah takdirkan almarhum Haji Amiruddin ini tidak akan diambil oleh Allah sebelum dia mendapatkan gelar haji. Berangkatlah dulu tahun 2015. Kalau Allah berkehendak, peristiwa Mina itu dahsyat dan mengerikan itu, tapi selamatlah dia. Selamat dia, karena Allah ingin dulu terpenuhi apa yang Allah janjikan sebelum dia lahir ke dunia. Maka disebut dengan wafat. Wafat itu karena sudah terpenuhi seluruh janji Allah kepada hamba itu. Itu maknanya wafat. Tapi istilah ini biasa digunakan kepada orang-orang yang terhormat, biasa para kiai, para tokoh, pejabat dan seterusnya. Padahal setiap orang baik itu yang meninggal wafat. Jadi wafat itu sudah terpenuhi seluruh tanggung jawab Allah atau seluruh janji Allah kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu pada hakikatnya kita manusia ini, ita yang nasanari manusia, tidak ada yang mati. Tidak ada yang mati. Kita ini hidup, dan Allah menciptakan mati ini bukan untuk menyiksa manusia, bukan untuk menyiksa. Tapi Allah menciptakan manusia. Quran coba lihat surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup liyabluwakum. Untuk apa itu Allah ciptakan mati dan hidup? Kemudian Allah matikan dulu, lalu Allah hidupkan nanti. Jadi kita mati itu tujuannya untuk hidup, bukan untuk mati. Kalau mati tujuannya untuk mati selamanya, itu bangkai namanya, bangkai. Tapi tujuan mati untuk hidup selamanya, itulah namanya manusia, hamba Allah yang beriman, yang mendapatkan rahmat untuk hidup selamanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya mengetahui siapa di antara kita ini, umat Islam ini, yang paling baik amalnya, perbuatannya. Jadi untuk mengetahui ini baik atau tidak nanti mati orang itu. Jadi coba lihat dalam ayat ini Allah tidak katakan allazi ayyukum aktsaru amala. Allah ingin mengetahui siapa yang lebih banyak amalnya, tapi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa kalimatnya menggunakan ahsan tidak menggunakan aksar? Ini kalau bahasa Arab, aksar itu maknanya lebih banyak, tapi ahsan lebih baik. Jadi Allah itu membuat orang menikmati karena ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih baik, bukan yang lebih banyak. Walaupun banyak amalnya tapi tidak baik, maka dia tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mana ukurannya baik dan tidaknya amal itu, Pak? Untuk mengetahui baik dan tidaknya amal,